Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin depan kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah, artinya tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Di dalam hari raya Idul Adha ada ritual yang dilaksanakan oleh mereka-mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara ibadah kurban, pasti kita akan teringat dengan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, kisah tentang Nabi Ibrahim sudah diceritakan. Bahkan sampai hari ini kita masih mendengar cerita itu. Tentu kisah yang dialami oleh Nabi Ibrahim adalah layaknya keluarga yang menginginkan keturunan. Di saat usia sudah senja, tentu yang dipikirkan oleh seseorang adalah bagaimana bisa memperoleh keturunan. Bahkan kita ada yang menunggu keturunan 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang bahkan 20 sampai 25 tahun. Itu artinya apa? Keturunan demikian penting. Tetapi bagi Nabi Ibrahim bukan hanya soal keturunan, bukan hanya soal keberlanjutan keluarga, tapi soal yang lain juga adalah soal keberlanjutan kenabian. Itulah yang membuat Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Dalam usia senja seperti itu, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena kegigihan Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan seorang anak halim yang sangat penyabar. Dan itulah kemudian yang kita kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi memiliki anak, tetapi tidak lama Allah memerintahkan sesuatu yang tidak diduga oleh Nabi Ibrahim. Diabadikan oleh Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala rabbi qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah agak mendekati remaja, yang muncul adalah mimpi ayahnya. Dalam mimpinya, Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tar. Wahai anakku, aku bermimpi
menyembelih. Bagaimana pendapat? Hari itu kita bisa bayangkan saat itu bagaimana suasana kebatinan Nabi Ibrahim. Anak yang diinginkan bertahun-tahun, anak yang dicita-citakan bertahun-tahun, kemudian ada perintah untuk menyembelihnya. Tentu ini sulit sekali terjadi. Tetapi Nabi Ibrahim ini sosok yang luar biasa. Sosok yang demikian kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kalau kita bayangkan kondisi kita sekarang, kita umpamakan Ismail ini seperti anak kita. Bisa jadi Ismail ini seperti kerabat kita. Bisa jadi Ismail ini seperti bisnis kita. Bisa jadi Ismail ini seperti rumah-rumah yang kita tempati. Ketika kita memiliki itu semua, terkadang kita merasa sayang. Ketika kita punya itu semua, kita bahkan kadang-kadang memberikan berbagai macam alasan karena kecintaan kita kepada itu semua, lalu kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi rumah, bisnis, kerabat, anak, istri, keluarga, itu sesungguhnya adalah Ismail yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan wahai Muhammad, apabila anak-anak kalian, apabila ayah-ayah kalian, apabila anak-anak kalian, apabila saudara-saudara kalian, apabila pasangan-pasangan kalian, apabila keluarga kalian, apabila bisnis, apabila harta yang kalian telah miliki, bisnis yang kalian takut rugi di dalamnya, rumah, tempat tinggal yang kalian ridho dengan tempat tersebut, itu kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad di jalannya, kata Allah, fatarabbasu, kalian tinggal tunggu hatta ya'tiyallahu bi amrihi, sampai Allah akan datang dengan urusannya sendiri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban seorang Ismail ketika mendapatkan perintah itu tegas mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, insyaallah saya akan menjadi orang yang sabar. Selanjutnya adalah, kok bisa Nabi Ismail punya keimanan yang setegar itu? Apa pendidikan yang selama ini diberikan? Terutama diberikan oleh ibunya Hajar alaihissalam. Seorang Hajar dengan kepasrahannya kepada Allah, dengan ketakwaannya kepada Allah, dengan keikhlasannya kepada Allah, dia bisa mendidik seorang anak yang demikian teguh pendirian, demikian teguh tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin
sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita melihat pemuda-pemuda kita hari ini, tentu terlihat mereka nakal, mereka kurang ajar, mereka melakukan tawuran, melakukan tindakan asusila. Lalu pertanyaannya, apakah anak-anak muda itu brengsek semuanya, kurang ajar semuanya? Tentu ini harus kembali kepada kita semua. Kita sebagai orang tua, kemana selama ini didikan kita kepada anak-anak kita? Apakah kita selalu memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak kita? Istri kita di rumah, apakah sudah mendidik yang baik anak-anak kita? Guru dan dosen di sekolah, apakah benar-benar sudah memberikan teladan yang baik? Para pejabat yang menjabat di pemerintahan, apakah juga sudah memberikan teladan yang baik? Toh selama ini sudah terlalu banyak kita disuguhkan oleh hal-hal yang bersifat asusila. Kita telah banyak disuguhkan oleh hal-hal yang sifatnya koruptif, manipulatif, konsumtif, hedonistik. Semuanya itu ternyata yang disuguhkan oleh kita semua. Karenanya marilah dalam rangka Idul Adha ini kita ingat betapa didikan yang diberikan oleh keluarga Ibrahim, didikan yang luar biasa. Tentu kita semua mengharapkan ini, mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian menelurkan keturunan yang soleh-solehah. Mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga yang dititipkan oleh Allah kepada kita sebagai amanah kita bisa betul-betul jaga sehingga kita memiliki keturunan yang soleh-solehah sebagaimana Nabi Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat ya kafatul muhimmat. Allahumma la tadallana fi maqamina dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la maytan rahimta wa la hajatan min hayaitid dunya wal akhirah illa qadaita wa sartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah.